Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Hadidom Slow Vlogger, dan kali ini kita mau compare antara PCX 160 tahun 2023 dan juga PCX 150 tahun 2020. Mengejar ambisi, melampaui ekspektasi, melewati batas, menjadi yang teratas. Inilah wujud dari terobosan terbaru yang akan membawa Anda ke titik pencapaian tertinggi. All New Honda PCX. Dari lampunya yang PCX 150 tahun 2020, yaitu dia menggunakan DRL dengan model lambang X di depannya. Ini sebenarnya kalau sama hidup lebih ke kayak model-model butterfly gitu ya. Gue suka banget sih lampunya yang ini daripada yang ini, honestly. Tapi karena ini yang baru ya, semua orang pasti pengen yang ini gitu kan. Kan dari segi lampu nih, gue suka yang ini, yang 150, karena memang bentukannya itu artistik banget gitu loh, keren gitu. Jadi kayak ada seninya lah di sini, nggak monoton gitu kan. Kita mungkin bisa lihat ketika sudah dinyalakan. Nah, kalau untuk yang 160 ini, dia bentuknya U. Cuman kalau dihidupin, kalau nggak salah nih cuman di bagian sini aja deh. Di tengahnya itu sama-sama high beam nih, yang 150 dan 160. Mungkin coba gua hidupin ya lampunya ya. Oke guys, kalian bisa lihat ya. Ini yang 150. Yang gue bilang tadi, dia bentuknya butterfly. Dan ini yang 160. Dia bentuk U gini aja. Dan faktanya, PCX ini adalah salah satu motor dengan lampu yang diadopsi seperti lampu-lampu mobil. Karena apa? Tingkat kemewahannya itu maksimal banget gitu. Nggak seperti lampu-lampu LED di motor pada umumnya. Menurut gua ya, kalau kalian punya saran nggak apa-apa. DRL lurus ya kan, ke bawah sini dan ke samping. Untuk di bagian sininya itu kosong karena ini diperuntukkan buat high beam. Gua kasih contoh seperti ini. Nah, ini high beamnya. Dan juga untuk di 160 juga sama. Di tengah sini khusus buat high beam. Nih. Oke, kita matiin dulu. Dari segi engine, ini sudah pasti beda. Yang ini 150, ini 160. Untuk segi dimensi, ini kita bisa lihat secara visual ya. Kalian bisa lihat di sini. Secara visual, yang bagian kanan gua, yang 150 cc, itu lebih terlihat pendek. Lebih terlihat bantet nih dibanding yang 160. Nah, ini plus minus ya. Karena apa? Di pendek ini lebih ke menurut gue lebih ke sporty dan lebih gemuk gitu kan. Kalau lebih tinggi ini itu diperuntukkan buat kenyamanan. Dari segi rangka pun beda. Rangkanya antara PCX 150 dan PCX 160 itu beda. Bedanya di bagian belakang, di bagian dudukan shock. Kalau yang PCX 150 itu rangkanya tubular yang pasti, dan dia satu batang aja di bagian belakang untuk tempat dudukan shock. Sedangkan yang PCX 160 itu ada double atas bawah. Jadi dudukan shocknya itu dikasih dobelan gitu. Jadi otomatis si tingginya dari PCX 160 bagian belakang itu lebih tinggi gitu kan. Untuk bagian velg, nanti bakalan gue tunjukin ya. Velg itu beda. Untuk yang 150 kayaknya itu lebih ke spinning gitu. Kalau di 160 itu bentukannya lebih ke sporty banget gitu. Kalau kalian tahu bentuk-bentuk motor sport yang bentuk Y, nah itu di 160. Cuman perbedaannya juga di bagian velg bagian belakang. Kalau yang di 150 bagian belakang itu diameternya sama kayak bagian depan, yaitu 14 inci. Sedangkan di 160 ini
velgnya yang bagian belakang itu di 13 inci. Nah, kenapa kok dibedain itu? Mungkin bisa jadi dari akselerasi ya, biar akselerasinya itu lebih dapat gitu kan. Dan mungkin bisa jadi di bagian handlingnya dia lebih lincah, karena memang bannya itu sedikit lebih kecil diameternya, bukan ukurannya. Kalau di PCX 160 ini, ban belakangnya sudah menggunakan 130, otomatis dia lebih lebar. 130 per 70 ring 13. Kalau yang di PCX 150, dia menggunakan 120 per 70 ring 14. Memang motor ini diperuntukkan buat kenyamanan, lebih cocok banget buat keluarga, apalagi keluarga besar ya kayak gue ya, yang anak 2 ya kan. Dan juga yang gue rasain nih, yang 150 itu bantingan shock belakangnya lebih keras. Nah, karena punya gue itu terbilang shock lama, jadi kayak ribonnya itu udah lemah gitu kan. Nah, kalau yang di 160 ini, bantingannya ini lebih enak, lebih nyaman gitu. Memang terlihat keras, tapi ketika dipakai itu lebih nyaman. Karena perbedaan dari rangka itu sendiri. Jadi rangka itu membedakan dari posisi sudut naiknya si shock breaker. Lampu belakang deh. Lampu belakang itu sebenarnya sama-sama bentuk X gitu ya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu di bagian 150 ini dia lebih lebar X-nya. Jadi ada bodi tambahan lagi nih di bagian lampu belakang. Sedangkan lampu bagian belakang di PCX 160 udah menyatu satu bodi untuk bagian lampu belakang. Jadi nggak ada tambahan bodi lagi. Karena bentuk S-nya lampu belakang itu lebih ramping gitu. Tapi kalau menurut gua ya, dari segi cockpit nih, yang 160. Untuk pijakan kaki yang bagian depan ini, yang kita bisa selonjoran, itu lumayan, nggak apa ya, ibaratnya itu nggak terlalu sempit. Jadi masih bisa napak lumayan sempurna lah. Dan juga posisi ininya nggak terlalu dekat gitu. Jadi agak tegak gini kan, untuk bagian steeringnya. Ditambah posisi dari windshield ini juga beda banget antara 160 dan 150. Kita coba di bagian 150. Yang gue bilang tadi, pijakan kaki depan yang buat selonjoran ini dia lebih sempit. Jadi kaki otomatis lebih keluar gitu. Secara kenyamanan pasti lebih nyaman di 160, guys. Untuk posisi duduknya nih, entah kenapa menurut gua kalau yang tadi tegak gini, yang ini bisa apa ya? Lebih dekat gitu. Steeringnya lebih dekat banget. Jadi untuk gua yang badannya lumayan besar itu gua harus agak mundur dikit. Nah, dan ketika mundur gini, pantat belakang nih itu naik udah di bagian jok yang belakang ini, karena posisi joknya itu turun banget gitu bentuknya, tidak landai. Di bagian 150 ya, perbedaannya sangat signifikan. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini buat 150. Oke. Nah, itu 160. Perbedaannya sangat signifikan, guys. Dan dua-duanya motor ini terbilang lengkap karena apa? Motor ini sudah ada namanya lampu hazard. Nah, jadi lampu hazard ini sangat terbantu banget, sangat terpakai ketika kita dalam kondisi darurat. Untuk motor yang gue review saat ini, yang sebelah kanan dia menggunakan ABS, dan yang sebelah kiri yang 160 dia masih GPS. Jadi motor ini memang diperuntukkan buat, termasuk ya motor-motor kelas 160, 150 yang menurut gua paling mewah di antara yang lain menurut gua ya. Karena dari segi lampunya, dari segi kemewahannya, fiturnya, segala macamnya top. Ini enggak promosi kak, karena memang top. Menurut gua memang bagus ya. Oke guys, jadi sekian dari gua. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, serta nyalain loncengnya. Dan ketika kalian punya saran atau punya argumen tentang apa yang gue kasih atau tentang apa yang gue sampaikan, kalian bisa komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!